Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Nureni dengan NIM 6120123028. Kelas RA7 Prodi Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teori Ekonomi yang didoseni oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Materi yang saya akan bahas, yang pertama ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat ada teori permintaan dan penawaran, dan yang terakhir ada teori produksi. Materi pertama yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi pasar. Fokus utama ekonomi mikro adalah memahami bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Materi selanjutnya yaitu konsep utama dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Dan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia diproduksi oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Yang kedua ada keseimbangan pasar, di mana jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga ada biaya peluang. Biaya yang timbul akibat memilih suatu alternatif dibanding alternatif lain penting dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memaksimalkan manfaat. Yang keempat ada teori perilaku konsumen. Konsumen cenderung memaksimalkan kepuasan mereka dengan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara rasional. Yang kelima ada teori produksi. Produsen bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan memilih kombinasi input yang efisien untuk menghasilkan output. Yang terakhir ada efisiensi ekonomi, dibagi menjadi dua, yaitu ada efisiensi alokatif, sumber daya yang dialokasikan untuk menghasilkan kombinasi barang yang paling dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir ada efisiensi produktif, yaitu produksi dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Kesimpulan dari materi pertama adalah konsep dasar ekonomi mikro menjelaskan bagaimana keputusan individu dan perusahaan memahami alokasi sumber daya dan harga barang di pasar. Dengan memahami ekonomi mikro, kita dapat menganalisis perilaku pasar, mengatasi masalah kelangkaan, dan menciptakan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro memberikan fondasi penting dalam mengambil keputusan baik di tingkat individu, bisnis, maupun kebijakan pemerintah. Materi kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas dalam ekonomi mengukur sejauh mana perubahan harga atau faktor lainnya mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan. Konsep ini penting untuk memahami konsep pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, atau variabel lainnya. Elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastis. Permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga, misalnya barang mewah. Yang kedua ada inelastis. Permintaan sedikit berubah meskipun harga berubah, misalnya kebutuhan pokok. Ya, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ketersediaan barang, substitusi. Yang kedua ada profesi pendapatan yang digunakan
untuk membeli barang. Yang terakhir ada waktu, jangka pendek atau jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis. Penawaran cepat menyesuaikan dengan perubahan harga. Yang kedua ada inelastis. Penawaran sulit berubah meskipun harga berubah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada tiga. Yang pertama ada kemampuan produsen menambah kapasitas produksi. Yang kedua ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi. Yang terakhir ada ketersediaan faktor produksi. Kesimpulan dari materi kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran menggambarkan respon pasar terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Konsep ini penting bagi konsumen, produsen, dan membuat kebijakan untuk memahami perilaku pasar, menentukan harga optimal, dan mengantisipasi dampak perubahan kebijakan ekonomi. Dengan memahami elastisitas, keputusan yang lebih efektif dapat diambil untuk mencapai efisiensi pasar dan kesejahteraan ekonomi. Materi ketiga yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya atau kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Akibatnya, individu, masyarakat, dan pemerintah harus membuat pilihan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Materi selanjutnya yaitu jenis masalah ekonomi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi dua juga. Berkaitan dengan kelangkaan. Yang pertama berkaitan dengan kelangkaan sumber daya. Yang kedua ada fokus pada bagaimana memahami kebutuhan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Masalah kedua ada masalah ekonomi modern. Dibagi menjadi tiga pertanyaan. Yang pertama ada apa yang akan diproduksi, barang dan jasa apa yang harus dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksi? Teknologi dan metode produksi apa yang akan digunakan untuk efisiensi? Pertanyaan terakhir yaitu untuk siapa barang diproduksi? Distribusi barang dan jasa kepada konsumen berdasarkan daya beli atau kebutuhan, termasuk masalah distribusi pendapatan dan keadilan ekonomi. Kesimpulan dari materi ketiga yaitu masalah ekonomi merupakan inti dari pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dengan memahami masalah ekonomi, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, konsep ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan dan menciptakan distribusi yang adil. Materi keempat ada teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan interaksi antar pembeli, konsumen, dan penjual produsen di pasar. Berikut adalah penjelasan dari kedua teori. Yang pertama ada teori permintaan. Demand. Yang pertama ada definisi. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum permintaan ada dua, yaitu yang pertama, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Yang kedua ada jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang substitusi atau komplementer,
Yang ketiga ada pendapatan konsumen, yang keempat ada selera atau preferensi konsumen, yang kelima ada ekspektasi harga di masa depan, yang terakhir ada jumlah populasi. Selanjutnya ada kurva permintaan, berbentuk miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah karena hubungan terbalik antar harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kedua ada teori penawaran, supply. Definisi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Selanjutnya ada hukum penawaran. Ada dua. Yang pertama, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang akan ditawarkan meningkat. Yang kedua ada jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada biaya produksi, harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada teknologi produksi. Yang keempat ada kebijakan pemerintah, subsidi, pajak, dan lain-lain. Yang keenam ada ekspektasi harga di masa depan. Yang terakhir ada jumlah produsen di pasar. Selanjutnya ada kurva penawaran, berbentuk miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas karena hubungan positif antar harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kesimpulan dari materi keempat yaitu teori permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang atau jasa ditentukan di pasar. Permintaan dipengaruhi oleh perilaku konsumen, sedangkan penawaran dipengaruhi oleh kemampuan produsen. Interaksi antar keduanya menciptakan keseimbangan pasar yang memastikan alokasi sumber daya secara efisien. Materi kelima atau materi yang terakhir yaitu teori produksi. Teori produksi adalah cabang ekonomi mikro yang membahas bagaimana perusahaan menggunakan input faktor produksi untuk menghasilkan output barang atau jasa secara efisien. Teori ini penting untuk memahami cara memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Materi selanjutnya yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama ada tanah, sumber daya alam. Yang kedua ada tenaga kerja, usaha manusia dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal, alat atau teknologi yang digunakan. Yang keempat ada kewirausahaan, kemampuan mengelola sumber daya secara efisien. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi produksi, hubungan matematis antara input dan output. Yang selanjutnya ada hukum pengambilan marginal yang menurun. Jika salah satu input ditambah sementara yang lain tetap, tambahan output akan semakin kecil. Kesimpulan dari materi kelima atau terakhir yaitu teori produksi membantu perusahaan memahami bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan output dan laba dengan mengaplikasikan prinsip efisiensi dan memahami tahapan produksi. Perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola proses produksinya. Teori ini juga relevan untuk perencanaan ekonomi di tingkat nasional.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Sampai berjumpa di video selanjutnya.